Oke, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin ingin mengungkap siapa Akagami Seng sebenarnya dan peran apa yang dia miliki sekarang. Apakah dia teman atau lawan? Seng terbilang bajak laut yang sangat misterius. Mulai dari kekuatan penuh, motivasinya menjadi bajak laut, serta latar belakangnya. Masih banyak yang tersembunyi. Yang diketahui sejauh ini adalah ia seorang ahli pedang dan ahli menggunakan haki. Serta baru-baru ini telah dikonfirmasi Akagami Seng punya bounty 4.048.900.000 berry. Kali ini Mimin akan membuat teori tentang siapa sebenarnya Seng. Kita sama-sama tahu bahwa Seng merupakan bajak laut besar. Pria dengan julukan rambut merah ini adalah satu dari 4 kaisar lautan atau yang dikenal sebagai Yonko. Kekuatan Yonko berada jauh di atas rata-rata para bajak laut lainnya. Basil Hawkins pernah berkata kepada Law bahwa kekuatan para Yonko ada di luar logika. Seng sebagai salah satunya pasti juga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Namun, fokus pembahasan Mimin kali ini bukan tentang kekuatan Seng, melainkan tentang siapa Seng sebenarnya. Mimin menduga Seng merupakan keturunan kaum naga langit. Namun, ia memiliki sifat yang berbeda dengan kaum naga langit pada umumnya. Seng tak mau tinggal di Marigois, menikmati kemewahan dan kekuasaan di sana. Seng memilih untuk berpetualang mengikuti kata hatinya. Jadi, dari waktu masih remaja, Seng memilih menjadi orang biasa dan bergerak sendiri. Dengan kekuatannya, Seng menjadi cukup terkenal meski masih sangat muda. Dan kemudian ia bergabung bersama Gold Roger dalam kelompok bajak laut Roger. Meski memilih menjadi orang biasa, Seng tetap punya koneksi dengan Gorosei. Namun, koneksi ini hanya sebatas Seng bisa memberikan informasi penting soal dunia. Mari ingat apa yang terjadi dalam chapter 907. Seng tiba-tiba muncul di ruang otoritas bertemu dengan Gorosei. Mimin rasa Seng bisa dengan mudah menyusup karena ia sudah paham seluk-beluk kastil Pange. Sebab dulu waktu masih hidup sebagai kaum naga langit, Seng tinggal di sana bersama para kaum naga langit lain. Waktu berjumpa Gorosei, salah seorang Gorosei berkata, "Pria dengan posisi sepertimu tidak sepantasnya terlibat dalam politik dunia ini." Dalam terjemahan lain, Gorosei itu mengatakan, "Pria yang berderajat rendah sepertimu tidak pantas terlibat dalam politik dunia." Intinya adalah, Gorosei tersebut menyinggung soal posisi dan derajat Seng yang ia anggap rendah dan tak layak masuk campur urusan politik. Menurut Mimin, hal tersebut sengaja ia tegaskan untuk kembali mengingatkan kepada Seng siapa Seng saat ini. Seng meski keturunan kaum naga langit, sudah bukan lagi kaum naga langit karena memilih hidup sebagai manusia biasa dan menjadi bajak laut. Maka derajat Seng yang sekarang jauh berbeda ketimbang derajat Seng yang dulu. Di mata Gorosei, Seng saat ini hanyalah seorang bajak laut biasa yang tak seharusnya mengurusi kepentingan politik. Namun, tujuan Seng ke sana adalah untuk membicarakan soal bajak laut tertentu. Entah bajak laut apa yang ia maksud, tidak akan Mimin bahas di sini. Yang menarik bagi Mimin adalah bagaimana Gorosei menerima Seng, seorang bajak laut masuk ke Marijoa dan menerima perkataannya. Inilah yang tadi Mimin sebut sebagai koneksi Seng dengan Gorosei dalam hal memberikan informasi. Gorosei tak peduli meski Seng bukan lagi kaum naga langit. Informasi darinya tetap didengar karena Gorosei paham informasi dari Seng pasti penting. Seng juga pernah menghentikan perang besar yang terjadi di Marineford. Sengoku mau mengikuti permintaan Seng untuk menghentikan perang tersebut. Dari sini, Mimin juga seperti mendapat petunjuk bahwa Seng adalah keturunan kaum naga langit, tapi tidak jahat seperti yang lainnya. Sengoku yang sudah lama menjadi angkatan laut, posisinya yang juga tinggi, maka tak aneh apabila Sengoku tahu kalau Seng dulunya kaum naga langit, tapi memilih jadi orang biasa dan berpetualang. Tak mengherankan kalau Sengoku tahu sikap Seng berbeda dengan banyak kaum naga langit yang keji dan arogan. Bahkan Seng mungkin membenci para kaum naga langit itu. Yang bikin Mimin cukup yakin adalah Sengoku bilang begini dalam transaksi Alex, "Karena datangnya darimu, aku tak keberatan, rambut merah." Sengoku bilang, "Karena datangnya darimu." Padahal kalau kita pikir, Seng hanya bajak laut. Memangnya kenapa Sengoku harus berkata begitu pada bajak laut yang pada hakikatnya adalah musuh angkatan laut? Nah, mungkin karena Seng adalah mantan kaum naga langit, dan Sengoku paham bahwa Seng adalah kaum naga langit yang baik. Sehingga Sengoku berkata seperti tadi. Sebagai keturunan kaum naga langit yang menjadi bajak laut, apa motivasi Seng saat ini? Menurut Mimin bukan harta dan kekayaan. Karena kalau Seng hanya mengincar harta, harusnya ia tetap hidup sebagai kaum naga langit yang kaya raya. Yang Seng inginkan selain berpetualang adalah dunia yang lebih baik. Barangkali Seng kecil dulu sering melihat kaum naga langit menyiksa budak. Ia membenci hal itu.
Bahkan setelah memutuskan melepas statusnya dan berpetualang sebagai bajak laut, Shanks juga masih sering mendengar berbagai kebusukan yang dilakukan para bangsawan dunia itu. Bagaimana cara menciptakan dunia yang lebih baik? Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengusahakan terjadinya perdamaian, seperti saat ia menghentikan perang puncak Marineford. Namun, itu hanya hal sederhana. Untuk mewujudkan perdamaian besar dan menjadikan dunia yang lebih baik, harus ada hal besar juga yang dilakukan. Tak masalah harus ada perang dulu. Yang penting setelah perang itu, dunia menjadi lebih damai. Maka, Shanks berniat menemukan orang yang bisa mendapatkan One Piece. Seperti kata Shirohige, bahwa saat harta itu, yang merujuk pada One Piece, ditemukan akan terjadi perang yang melibatkan seluruh dunia. Entah kenapa, Mimin yakin yang akan bisa mendapatkan serta memahami One Piece hanya orang yang menyandang nama D. Shanks sendiri mungkin bisa menemukan One Piece karena ia mantan kru Roger, yang kemungkinan besar ikut ke Raftel, tapi tak bisa memahami makna dari One Piece. Dengan begitu, ia tak bisa menciptakan perang yang dimaksud Shirohige. Jadi, Shanks memilih Luffy, dan percaya Luffy akan menemukan One Piece, dan memahami makna dari harta yang diburu banyak orang itu. Alasan Shanks memilih Luffy, pertama, karena Shanks tahu Luffy penyandang nama D. Untuk alasan kedua, seperti yang Shanks katakan pada Rayleigh, bahwa Luffy mengingatkannya pada Gold Roger. Bahkan kata-kata yang Luffy ucapkan sama persis seperti yang Roger katakan. Dengan pertimbangan matang, Shanks percaya Luffy akan mampu. Ia menitipkan topi jerami kepada Luffy, agar Luffy makin semangat untuk menjadi bajak laut besar. Shanks bisa mungkin juga akan berusaha agar Luffy tidak terbunuh. Mimin menduga salah satu alasan Shanks ke Marineford untuk menghentikan perang, selain karena ia mau perdamaian terjadi, juga karena ia mau Luffy bisa selamat. Kalau perang terus berlangsung, Luffy bisa terbunuh oleh para angkatan laut di sana. Mungkin akan ada yang bertanya, memangnya Shanks tahu Luffy ada di Marineford? Jawabannya sederhana saja. Shanks mengenal sifat Luffy, dan ia paham bahwa saat Luffy tahu kakaknya akan dieksekusi, Luffy tak mungkin diam saja. Saat perang besar terjadi nanti, selain Luffy, pasukan revolusi juga pasti turut serta, karena mereka ingin menggulingkan para penguasa dunia yang jahanam. Gorosei tentu juga akan bertindak. Shanks yang punya koneksi dengan Gorosei, apakah akan tetap ada di pihak Luffy? Tentu saja ya. Kan tujuan Shanks dari awal adalah agar perang itu terjadi dan menghasilkan dunia yang lebih baik setelahnya. Meski Shanks punya koneksi dengan Gorosei, bukan berarti dia ada di pihak yang sama dengan kakek-kakek tua itu. Seperti yang Mimi bilang tadi, bahwa hubungan Shanks dan mereka hanya sebatas memberi informasi saja, yang mana itu tidak hanya menguntungkan Gorosei, tapi juga menguntungkan Shanks. Misalnya saja, kasus Shanks ingin bicara soal bajak laut tertentu. Mungkin bajak laut ini berbahaya bagi dunia, dan Shanks tak ingin mereka melakukan hal yang buruk. Maka, dengan memberitahu Gorosei soal itu, Gorosei bisa berpikir cara menangani bajak laut tersebut. Shanks tak perlu repot-repot berurusan dengan bajak laut itu. Oh ya, Mimin juga tadi menyinggung soal Shanks tak ingin Luffy mati, karena Luffy ia percaya untuk menemukan One Piece, dan terlibat dalam menciptakan perang besar nanti. Luffy saat ini ada di Wano Kuni, dan Shanks tahu di Wano Kuni ada Kaido dan juga Big Mom, yang mana mereka memiliki kekuatan besar dan Luffy dalam bahaya. Maka, tak menutup kemungkinan Shanks akan ke Wano Kuni dan membantu Luffy. Pada intinya, teori Mimin, Shanks adalah keturunan kaum naga langit, tapi ia benci melihat kelakuan kaum naga langit dan tak mau lagi jadi bagian dari mereka. Shanks ingin berpetualang sebagai bajak laut, juga mau agar tercipta dunia yang lebih baik lagi. Maka, ia mencari orang yang bisa menemukan dan memaknai One Piece, agar tercipta perang besar, dan setelah perang itu berakhir, dunia yang lebih baik akan segera terwujud. Teori ini juga masih berhubungan dengan video Mimin yang membahas soal Shanks akan membantu Luffy dan pasukan revolusi dalam perang besar nanti. Link ada di deskripsi. Sebagai penutup, Mimin hanya mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini hanya sebatas teori saja. Terima kasih. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silahkan berkomentar dengan santuy dan sopan di kolom komentar. Mari berdiskusi.